Minimnya wadah untuk beribadah kaum waria di Indonesia mendorong Mariani mendirikan pesantren khusus waria di Yogyakarta. Ini adalah pesantren waria pertama di Indonesia dan di dunia. Di sini waria mendapat haknya untuk beribadah dan menggapai surga. Tempo TV berkunjung ke pesantren waria suatu sore dan ikut belajar agama dengan mereka. Malam menjelang di Noto Yudan, kota Yogyakarta, Indonesia. Di salah satu gang kecil, ada sebuah salon yang diubah jadi pesantren. Dari luar, terdengar sayup-sayup orang mengaji. Suara itu ternyata datang dari sejumlah waria yang sedang belajar membaca kalam Tuhan. Mereka adalah para santri yang belajar di pesantren Senin Kamis, Al-Fatah, Yogyakarta. Jadi ketika Ini adalah pesantren khusus waria yang didirikan tahun 2008 oleh seorang waria transseksual Parubaya, Mariani. Dinamakan Senin Kamis karena kegiatan pengajian di sini hanya diadakan 2 kali seminggu. Di sini jam 5 itu sebenarnya sudah datang untuk selawat nariyah dulu. Setelah selawat nariyah baru sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah kita baca Al-Fatihah 100 kali. Setelah baca Al-Fatihah 100 kali kita sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah kita belajar doa sehari-hari, belajar baca Al-Quran, belajar sholat yang belum bisa diajarkan dengan ustadz. Setelah itu istirahat makan malam. Selain mengaji dan sholat berjamaah, para santri waria juga diberikan siraman rohani melalui ceramah agama. Itu ada seorang wanita yang bertanya di ini untuk Di sini, 20-an waria dari beragam latar belakang dan profesi berkumpul untuk menimba ilmu agama. Karena waria itu kan juga manusia, waria diciptakan dengan Tuhan. Kita harus mengingat yang menciptakan kita. Itu memang terutama. Kalau manusia ingat Tuhan, kita akan jalan baik. Tapi kalau manusia tidak ingat Tuhan, ya itulah. Nah, saya pesimis itu memang belum diterima karena itu kan dari Wulan, agama. salah satu waria yang ikut belajar di pesantren ini, pernah tenggelam dalam kehidupan malam. Prostitusi pernah jadi bagian hidupnya. Ketika itu, ia merasakan batinnya kosong. Hidupnya seakan-akan saya nggak punya agama gitu. Seakan-akan saya nggak punya agama, atau saya agama satu seperti apa gitu. Tapi saat ketika hari ini kayak di pondok pesantren sekarang, ya saya bisa leluasa, dan saya bisa, apalagi habis melakukan sholat, rasanya saya udah nggak punya dosa lagi. Bagi sebagian orang, pesantren khusus waria mungkin masih terdengar aneh, tapi tidak bagi warga di sekitar pesantren waria. Saya menyambut positif kehadiran ini pesantren itu karena kenapa saya katakan demikian, ini memberikan sebuah kesempatan bagi masyarakat waria untuk punya wadah untuk kegiatan peribadatan. Bahkan ketika ada seorang waria yang meninggal dan ditolak keluarganya, warga sekitar yang membantu memakamkan jenazahnya. Pernah dulu waktu di Solo, terus keluarganya kan nggak mau ngakoni. Tapi Ibu Mbak Mariani kan sebagai sesepuh ya di sini, dia dibawa sini sampai mau dikubur sini udah 3 kali. Ya warga sini juga membantu juga. Ada yang bantu ini, beli itu, pokoknya kesulitan Mbak Mariani kita bantu gitu loh.
Pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia atau MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang waria. Oleh MUI, waria dianggap perilaku menyimpang dan menyalahi kodrat manusia. Tapi pandangan ini tidak berlaku bagi kalangan ulama di Yogyakarta. Jangan menyalahi kodrat, itu kodrat Tuhan, begitu dibuat waria kan tidak mungkin orang tua membesarkan buat anak waria kan gitu, tidak ada tuh. Nah, itu tidak menyalahi kodrat, malah itu sesuai dengan kodrat Tuhan Allah gitu. Kebetulan Allah menakdirkan saya jadi laki-laki, ada yang takdirkan jadi perempuan, ada yang takdirkan Tuhan jadi waria. Begitu caranya. Jadi bukan nyalahi kodrat itu salah, orang mengatakan nyalahi kodrat itu salah. Yang peduli pada mereka masih minim sekali, Mas. Dan mereka punya hak untuk paham akan agama Islam ini. Punya hak mereka itu untuk mengenal Tuhannya. Jadi selama ini memang di masjid, selama aktivitas saya rutin itu tidak saya temukan komunitas itu. Padahal di luar masjid banyak kaum-kaum seperti ini ingin paham akan mengenal Tuhan, akan mengenal Allah. Jadi harus ada segolongan ataupun seorang yang peduli untuk itu, karena mereka itu saudara kita juga gitu. Uluran tangan inilah yang membangkitkan semangat Mariani dan teman-teman warianya. Ia yakin kalau waria sama dengan manusia lainnya. Sama-sama punya Tuhan, sama-sama punya hak untuk beribadah, dan sama-sama menginginkan surga. Mengajak manusia untuk beribadah itu susah sekali. Yang sedangkan cowok dengan cewek yang asli saja susah, apalagi waria ya. KTP, Islam, Kristiani ternyata tidak pernah beribadah, apalagi waria. Dan maka dari itu memang saya sengaja itu untuk sewaktu-waktu saya dipanggil dengan Tuhan, saya sudah punya sanggup untuk naik Bandoso. Dan saya pengen bejo dunia, bejo akhirat. Saya berbuat ini. Pemerintah daerah Burma memberi bantuan kepada korban banjir setelah hujan deras dan banjir melanda negeri ini. Menurut Asosiasi Industri Beras Myanmar, banjir mempengaruhi lebih dari 600.000 hektar lahan pertanian di Burma dan hampir 60.000 hektar hancur. Di desa saya ada lebih dari 480 keluarga, lebih dari 200 petani, dan 1.742 hektar lahan pertanian. Di wilayah Pegu, sebelah utara Rangun, kota Tuango, banjir sudah terjadi selama 1 bulan. Diare dan infeksi mewabah di kalangan anak-anak. Ada banyak orang tua di desa dan sejak musim hujan, mereka jatuh sakit. Ada banyak kasus seperti ini di desa. Selain itu, karena ada kesulitan dengan transportasi, orang harus berani melewati air banjir sehingga mereka jatuh dan beberapa bahkan meninggal. Tidak ada tanah untuk menguburkan mereka sekarang. Paling parah ada lingkungan yang miskin di Delta Irawat. 80.000 rumah terendam air di kota Tarpaung. Meskipun rumah-rumah tradisional dibangun di atas panggung, air yang sangat tinggi itu meluap hingga ke kamar. Tidak ada beras, jadi bagaimana kita harus makan? Kita tidak bisa pergi untuk bekerja karena hujan tidak berhenti. Di wilayah Dagon Timur dekat Rangun, anak-anak tidak bisa sekolah karena air juga merendam sekolah mereka. Sekolah kami ditutup selama sekitar 7 hari karena banjir. Pejabat mengklaim sungai lokal meluap karena meningkatnya jumlah bendungan di proyek irigasi yang sedang dibangun di seluruh negeri. Bendungan besar seperti bendungan Sweli di negara bagian utara San sedang dibangun di semua sungai utama Burma dan anak-anak sungainya. Konstruksi besar berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan karena mempengaruhi aliran air dan mencegah bentuk sedimen. Langkah-langkah pencegahan daerah yang rawan banjir gagal.
Kami tertimpa banjir setiap tahun, tapi tahun lalu dan tahun ini yang sangat buruk. Pemerintah setempat dan kelompok masyarakat saling membantu memberi beras dan obat-obatan, namun hujan tak kunjung berhenti. Itu berarti bantuan akan segera habis. Juru bicara pemerintah daerah Irrawaddy, San Sin, mengatakan mereka berencana membawa lebih banyak bantuan kepada mereka yang terkena dampak. Tetapi tidak jelas berapa lama ini akan berlangsung. Di kota Basein, daerah Delta, para pekerja mengatakan sekitar 3.000 keluarga terkena dampak banjir. Lebih dari 40 desa di daerah tersebut terendam air. Orang-orang berlindung di gereja-gereja dan biara. Mereka kehilangan mata pencarian dan tidak bisa bekerja. Penduduk setempat mengatakan banjir yang berkelanjutan bisa merusak sektor pertanian, dan para petani kehilangan hasil panennya karena banjir tersebut. Banjir akan sangat mempengaruhi petani. Padi hanya bisa bertahan di bawah air selama sekitar 2 atau 3 hari. Lebih lama dari itu dan tanaman apapun akan mati. 70% dari penduduk Burma mengandalkan pertanian untuk pendapatan mereka. Burma dikenal sebagai eksportir terbesar ke-10 beras di dunia. Pertanian menyumbang 1/3 dari produk domestik bruto di negara itu. Tahun ini, Burma mengekspor lebih dari 3 juta ton beras ke Cina, Thailand, dan negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Namun karena banjir besar tahun lalu, produksi beras untuk musim ini jatuh. Dan banjir tahun ini akan memperparah kondisi pertanian di Burma. Jika banjir tidak surut dalam beberapa minggu ke depan, para petani bisa menghadapi kehilangan mata pencarian mereka. Kementerian Pertanian dan Irigasi berencana menyediakan benih padi untuk para petani. Tetapi dengan hujan yang tidak kunjung berhenti ini, mereka takut jumlah kerusakan lahan pertanian akan terus meningkat. Anggota parlemen di wilayah Irrawaddy meminta pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur di daerah untuk mencegah banjir di masa yang akan datang. Sampai ada tindakan nyata dari pemerintah, penduduk desa di Burma masih terus menderita. Mereka berharap ada tindakan nyata dari pemerintah sebelum lebih banyak lagi anak meninggal karena penyakit yang disebabkan banjir.